Loh kamu itu Hmm? dulu, loh kamu kan ini sih dulu. Lahirmu di mana sih? Ya ende tuh, kamu kok lupa sih? Kita di tetanggaan loh. Iya cuma ya wis lupa ya karena wis lama sih. Aku tahu kamu sini tuh ya sih masih ada logat Indi nih. Iya bahasa Indi masih ya. Tahun berapa itu? Kamu di mana? Aku lahir. Enggak. Aku Di papamu tuh di mana? kalau papa mama Flores, Flores. NTT. Oh, Kamu malah mana? kan ende. Oh Indinya Indi tuh NTT kan? Ya. Oh iya. Iya tuh. Pulaunya? Ende. Pulau oh ya pulau Indi. Indi itu pulau kan. Mm-mm. Lupa. Lah itu Ih, kamu nih apa sih? berapa tahun sih? Di Indi berapa tahun kamu sampai Cuman akhirnya pindah di Surabaya? kelas 3 tok sampai kelas 2. Kelas Terus baru pindah sini. Oh kelas kesininya Kelas 3. kelas 3. Kelas 2-nya selesai kelas 2 di sana. Yes. Kagok nggak itu? Enggak sih, soalnya aku masih kecil. Iya, aku iling. Kecil Awal banget, kita masih main-main bareng loh, tetanggaan. Ingat nggak kamu? Ah? tapi iya sih Cancu, iya lali aku. Tapi aku me ilingi awal-awal awakmu apa ya? Awakmu pindah itu sempat ketemu kan walaupun kita nggak interaksi dulu. Ya. Masih ada bahasa-bahasa sananya Iya lah. gitu-gitu Bener lah, pastilah. Kayak saiki wes gak iso. Sumpah kan? Gak iso. Moso. Siti pun gak iso. Aku kok sampai kayak kadang ku lek saudaraku datang kan. Iya. Ngomongin, logat-logat ini. Anjir, mana pahamnya aku dan anjir udah gak ngerti aku. Kok iso ngono, Ben? Iya, Gak sadar kamu? udah sadar. Kayak aku udah kayak kadang aku naik sampai ke karena aku sebel kan sampai aku tak balas pakai bahasa Jawa. Iya. Ya apa sih gak paham aku iki wis gak usah ngomong kan tak ngono. Nah, itu loh. Aku misalnya awakmu ngomong antara ngomong bahasa Jawa, Indo, sama ya pokoknya bahasa Jawa Indo. Sekarang kan misalnya ngomong bahasa Jawa sama Indo ya. Itu masih kadang yuk, ini kok Jawa temenan tanggung dulu. Oh, I see. Terima kasih Terima kakak. kasih, Kak. Enak ini. Yes. Iya, Kak. Sambil makan Ben. Iya, sorry kakak, sorry kakak. Kak. Aduh, repot Terima banget kasih. saya. Thank you kakak. Makasih ya. Iya. Ya silakan makan sambil makan. Yes, Sambil makan. aman. Asik, ditraktir Penny anjing. Ditraktir Penny lagi gajian. Enggak. Nah itu aku ngedengerinnya kayak Penny ini sekarang ya. Aku Soalnya aku kalau misalkan orang baru kenal, Hmm. aku nggak berani ngomong bahasa Jawa, ngerti nggak? Aku harus bahasa Indonesia. kapan Orang, temponya loh, kalau misalkan aku baru kenal nih orang ya, aku nggak mungkin dong ngomongnya bahasa Jawa gitu. Bahasa Indo. So kenal banget Iya. gitu loh. Mungkin sopo ngono loh. Nah, cuman like, misalnya ngomong ambe orang yang udah lama ya wes Jawa aja. Aku lah di kampus ngomongnya full Jawa. full Jawa. Tapi kalau orang-orang timur, saudara-saudara bener-bener wis lupa. Orang itu misalnya ngomong pakai bahasa sana. Ya agak-agak ngerti sih. Agak ngerti, tapi ngebalesnya lagi. Ngebalesnya nggak ngerti, itu loh. Sumpah Nggak ngerti. seilang itu. Nggak ngerti mau balesnya tuh kayak gimana, sumpah. Kayak makan deh, bahasa India makan. Nggak tahu. Sumpah kun. Apa bahasa ini? Ya aku enggak. kau ini- Maksudnya, karena aku kan India masalahnya. Ya kalau tembok apa kalau situ? NTT, Hang sama Lompong. Jadi ada bahasa. Kalau di sana itu ngajarinnya ada bahasa. Kalau di sini kan Jawa kan Krama Inggil sama Ya. Krama Krama Alus sama Alus. Ngoko kan. Nah, kalau Ngokonya sana itu kalau nggak salah Hang, alusnya itu Lompong. Oh. Itu kalau makan setahu. Makanya kok bisa ya orang maksudnya lahirmu di sana dan kamu sampai umur berapa berarti kalau kelas 2 itu? 7 Ya umur setauku umur 8 deh. 8 tahun. Ingatan tentang di sana? Ya inget lah. Nah, itu Tempat-tempatnya inget masih an. kalau kamu tinggalnya di mana dulu? Di Jalan Ahmad Yani. Di Jalan Ahmad Yani. Itu Ingat aku. modelannya apa kan? Aku belum pernah sama sekali kayak ini. Sama sekali aku belum pernah. Dia itu koyo iki loh, apa sih namanya? Jadi kalau arah rumahku tuh bener-bener yang kayak literally iku rumah gitu loh, bukan yang kayak di jalanan, bukan rumah pas di jalan, bukan. Klaster bukan? Ya wis kayak gitu. Pokoknya gitu ya? Oh. Anjing. Tetangga yang ngerti kebayang. Kayak gitu. Berarti Jadi tertutup. tertutup. Jadi kayak literally itu kok adem ngono loh rumah. Apa sih kayak banyak pohon-pohon, bunga-bunga, Ya. asri gitu-gitu loh. Masih ada ya di sana ya. Masih. Enak tuh. Kamu di sana Ya setelah pulang kampung ya wis ke rumah itu. Kan saudara-saudara kan juga berjajaran di situ loh. Maksudnya kayak kita deketan juga. oh, sumpah. Iya. Saudara-saudara kandung atau apa? Iya tahu dari Oh, iya. papaku. Ya enak Ya, jadi tuh kayak kalau situ. wis langsung kayak gitu loh. Terakhir kapan pulang? Belum aku loh.
pas opaku meninggal aku tuh nggak bisa pulang karena aku ujian SMA. Iya. Terus habis itu sebelumnya lagi tuh aku nggak bisa ikut. Ya pas ujian juga, pokoknya aku nggak bisa ke sana. Padahal mama papaku tuh udah kesana 2 kali. Oh iya. Nah aku tuh nggak mau ke sana tuh ada satu alasan juga. Takut sama Swangi. Apa itu suami? Kayak Lea gitu loh, tau nggak Wah, sih? Di bisa situ kan, nggak? tau kan Mas Ian? Lea. Yes. Namanya Swangi. Modelannya gimana sih kalau Ya kalau udah lihat? kayak perempuan yang misalkan mereka kalau pagi tuh ya udah jadi manusia, malamnya mereka keliaran jadi terbang gitu. Pernah kamu nemuin misalnya satu Oh nggak orang? pernah sih, ini cerita dari omaku. Omamu pernah tahu? Omaku kan sering diganggu. Oh iya. Kayak mereka kan mistis-mistis. Makanya aku tuh kayak, aduh kok takut ya mau pulang gitu loh. Oh gara-gara itu. Iya, itu juga salah satunya ya. Maksudnya yang pertama bukan karena ya kangen, cuman kayak aduh, kok jiwa aku gitu. Oh, di sana masih ada ya? Sumpah. Santai ya gitu. Aman aja. Santai ya. Jadi aku punya satu bestie banget deh dari situ. Dia itu kemarin magang di Surabaya, jadi kita ketemuan, bayang loh. Magang di Surabaya. Yes. Duh, dia kuliah tuh. Ya, dia kuliah di Kupang pas itu kan. Oh iya, ada tahu Kupang. Ya, Apa namanya? Udah apa gitu loh, universitas. Saudaraku ada di sana, Suli. Iya. Apa namanya? Jancuk. Universitas. Pokoknya Kupang. Universitas Kupang. ngarang. Ya, karena kayak. Nah, Di sana. universitas apa? Kupang. Universitas? Kupang. Pokoknya Dede gitu sih, aku lupa. Oh, Ende ya? Iya, Kupang Oh, pokoknya Kupang. sih. Oh, iya, iya. Udah apa gitu loh, setauku. Di sana lah. Dia magangnya ke sini tuh Magang di Surabaya di Siar situ. ngambil apa? Dia bisnis. Anjing, bisnis cewek ya? Terus Nah, akhirnya kita ketemu, sumpah, bayangin kita dari kecil nggak pernah ini. Tiba-tiba kita ketemu gede, dia shock banget liat aku shock banget liat dia. Oh iya? Tapi muka kita nggak pernah berubah. Maksudnya dari kecil kita nggak berubah muka kita. Ya, Itu gini. bestiku banget. Bestiku, maksudnya kamu sedekat apa sama dia? Sedekat nadi. Sedekat Sedekat nadi ya. Sedekat nadi bahasanya. Tapi nggak apa-apa. Sedekat nadi. Apa pernah kedekatan paling Bayangin. kelihatanmu apa? Aku pernah kan waktu itu di sini kan aku HP ya zaman kita masih kecil HP-nya Iya. masih yang BlackBerry Iya, tuh masih ingat BlackBerry ya kita. anjir aku Iya. masih ingat. Aku bilang gini ke dia. Nomorku jangan pernah kamu iniin. Apa Pin. Oh iya. Kalau BBM Oh iya, pin, BBM iya. itu pin ya? Ya. Sorry. BBM. Nah, jangan pernah hapus BBM-ku gitu kan. Oke. Yes, kita benar-benar kayak terus berjanji gitu lah. Kayak aku sampai Surabaya sampai aku besar, akhirnya kita follow Instagram, follow TikTok sampai detik ini. Akhirnya kita bertemu. Sebab dia sekaget itu lihat aku. Oh iya? Tapi sama-sama aja, mukanya sama-sama aja gitu. Apanya? Kalian Iya, dari- kita nggak berubah muka kita, tapi dari kecil itu kita mukanya sama. Awet muda berarti konsen dia berarti ya? Iya. Masa kayak kita awet muda? Iya. Umurmu sekarang berapa anjing? 21. Iya, kan ya awet muda berarti kan. Oh iya kah? Iya, nggak kelihatan Amin, 21 thank ya. you. Kelihatan nih 25. Masih 25. Oh. Ya wes lah yo. Itu sedekat itu ya berarti. Iya. Dan awakmu tapi selama kamu di Surabaya sama temenmu itu masih kontak-kontakan nggak? Masih. Oh iya. Masih. Walaupun berapa Kita tahun? sampai follow-followan second gitu-gitu loh. Second ya? Dia pakai second juga ya? Maka. Oh. Sumpah deh, dan fun fact-nya lagi, dia Apa? itu pacaran sama bestiku di kampus. Jadi, aku punya teman di kampus, namanya Jordan. Jordan ini saudaraan sama tuh pacarnya. Ini nggak apa-apa nih, jemput nih. Nggak apa-apa. Kalau saya pacaran sama Jordan. Sama temanku Jordan ini. Hmm. Oke, dunia sesempit itu. Anjing, iya. Anjir, aku kayak langsung tanya, confirm kan, aku ke Jordannya sama teman-teman yang lain. Iya. Iya, ini saudaraku di Kupang gitu. Iya kangen emang. Terus, ngono lah, akhirnya kayak, emang dunia ini sempit. Iya. Dari situ Sumpah. akhirnya kita sadar tuh. Dunia itu sempit deh. Soalnya saling ketemu masalahnya. Bener. Kenal emang dari mana kalau si bestimu ini sama temen kampusmu? Si Ceritanya. Besti. Oh, enggak. Yang kenal kan aku kan sama Besti. Iya. Terus aku tanya lah ke dia, si temen Bestiku, ini pacarmu ini saudaraan sama ini ya? Tak gituin kan. Oke. Ini temanku di kampus, tak gituin. Terus aku konfirm lagi ke si Jordannya. Ini saudaramu ya, tak gituin. Ini pacarmu sama Bestiku, tak gitu. Sumpah Pan, gini, iya itu saudaraku. Itu kan memang dia kan orang-orang Cina gitu kan. Jadi kayak Cina-Cina Kupang gitu, tau nggak? Oh iya, ada. Muka orang-orang Cina, yang Kupang, cakep-cakep gitu loh. Iya, cakep. Sudah kan, terus saya, iya kok, itu saudaraku, gel. Berarti ya wes Ancan benar gitu loh. Oh, itu kamu ngomongnya sih ada kerasa, Cuk.
Kental, iya masih ada dia. Iya, puji Tuhan lah. Walaupun aku nggak pernah tahu ya orang indie kalau ngomong tuh sebenarnya spesifik logatnya itu seperti apa, nggak tahu aku sebenarnya. Dia cepet ngomongnya. Ah, kamu ngomong cepet bisa tapi? Oh bisa sih Bisa. biasa, iya bisa sih ngomong cepet. Aku nggak lihat kok. Iya 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 iya. Kalau ngomong cepet tuh pasti cepet itu juga kalau ngomong tuh. Makanya dan apa ya, Feni ku, aku kenal dia ku ada satu momen lah pas itu. Jadi kalau nggak salah kamu itu adikmu Nona, itu apa gitu. Pokoknya kamu sama mamamu, aku papasan sama kamu. Papasan terus kamu itu kayak jalan gini kan, jalan. Kamu kayak ngasih tahu ke mamamu, "Ma, ini gini gitu." Tapi cepet. Ya cepet gitu ngomongnya kan. Nah, terus sembari jalan, kamu di belakang mamamu gitu. Aku tuh lewat papasan sama kamu. Nah, pas aku lewat papasan sama kamu, aku tuh yang tak notice awal, yang akhirnya aku inget pertama kali ketemu Feni itu ketika kamu jatuh kakimu kalau nggak salah. Oh ya. Begini dia punya jatuh gitu kalau nggak salah. Oh, ada satu kalimat itu, momen itu, bikin kamu lupa. Ya, Cuma udah aku lupa lah. ingat aku. Aku udah masih kecil aja. Aku lupa kayak gitu-gitu. Iya, Ci. Tapi dari situ aku lihat yo. First impression gue yo ke kamu yo. Ini orang tuh apa ya? Kamu tuh cantik, Fen. Kamu tuh cantik. Wes, Cuma- terima kasih. Iya. Malu loh aku. Cuma Anjay. Cuma aku. Cuma itu kamu sisi tomboymu kuat juga. Jo. Loh, itu. Gila, Jo. Itu. Sisi tomboymu itu dari mana kalau kamu sadar? Pokoknya aku tuh, wah, kamu, ini fun fact aja ya. Tapi itu aku tuh yang ngerasa tuh kamu juga ngerasa. Loh, ini semua orang ngerasa, bukan kamu doang. Iya, iya. Iya, kira kamu dari mana Kamu itu? tau gak, aku kalau di ND dulu suka minum. Udah Minum. diajarin minum oke dari kecil. Oh, Muki. Kan gak ngerti, aku dulu di ND tuh peminum. Oh, Literally anjing peminum. takut banget. Lo kamu gak tahu aja, makanya aku Kamu kayak apa, Fen? dari kecil, itu dari kecil. Terus kayak, jadi kalau papaku misalkan mana-mana kayak main sama temen-temennya, aku ikut, aku minum bareng. Kamu gandol papamu gitu. Yes. Kayak gitu. Oke, terus kamu minum Ya, makanya aku dikira dari kecil udah tomboy. karena gumpulnya sama cowok-cowok rata-rata. Hmm. Oh, dari Nah, kalau misalkan kamu ngomongnya yang di Surabaya, karena udah nggak mungkin dong minum lagi gitu loh. Cuman aku tuh karena mungkin kakakku kan cowok-cowok, jadi kayak yo keras juga gitu loh didikannya mereka. Jadi aku kayak yo gak ada rasa takut gitu loh. Oh iya iya, Orang itu lain. keras sumpah iya. Dan kamu ingat gak aku dulu berantem sama Seva itu? Iya, berantem sama kakakku itu. Kakakku cowok berantem sama dia. Kakakku badannya kecil kan. Iya, aku masih ingat. Aku juga kecil ya. Kita sama-sama kecil, pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Itu masalah apa? Sumpah. Terus kita tuh dulu tuh kalau nggak dia tuh suka ngiloin aku. Oh gitu ya, iya. Kalau nggak salah Masih ya. kecil banget ini tau. Masih kecil, izin. Izin. Izin ya, Sep. Nah, dia itu nggak raya apa terus pokoknya dia tuh kayak nggak suka gitu. Aku yo masih nggak terima lah jadi kan. Kalau kalian loh ada saksinya Nio kamu. Aku lihat. Iya kan, kamu cuma kayak ngeliat doang. Iya, Kita kayaknya. gelut ini kalian cuma lihat doang gitu. Nah, dia tuh ada satu momen di mana tuh dia tuh ngece aku sampai aku tuh kayak, wah, hari ini mau gue cok. Kamu ngerasa gitu. Wes ayo lek-lekan aja lah, wes ngomong gak usah kan ngomong ngono wes. Ayo lek-lekan. Akhirnya pukulan lah kita. Akhirnya siapa yang nangis? Iya, dia nangis. Dia tuh emang gitu, Fen. Dia tuh emang berani dia. Tapi kalau udah kadang kena hatinya tuh emang nangis dia tuh kadang. Emang gitu orangnya. Cuma ya kalah malu gitu aku lihatnya sebagai adik. Makanya kan, oke, tapi sekarang aku udah nggak kayak gitu ya. Maksudnya aku udah lebih kayak lembut. Maksudnya aku udah nggak kayak yang aku udah nggak meninggalkan hal seperti itu gitu loh. Kamu udah nggak main tangan kan, main kaki mungkin. Bisa jadi ya. Iya. Iya ngalir. Sambil makan, Vin, sambil makan kamu. Iya. Biar ngalir aja ngobrol. Santai kan kamu ini kan. Yes. Tadi ini hujan. Cepet. Sumpah. Aku pesenin cepet. Jangan gitu, Cok. Apa? Ngapain tuh ini, Cok? Ya makan bersama. Enggak. Ya, kamu duluan Kamu kalau ya. gitu. Aku udah makan nasi. Itu apa itu? Ini ikan mentai. Ikan mentai. Tapi Yes. fun fact, ini tempat disaranin Feni keren sih. Feni nemuin tempat yang sekozi ini sih. Enak kan? Kamu kenal ini tempat dari lama ya? Udah dari SMA. Taunya? Tahu sendiri? Teman-temanku, sama teman-temanku di SMA. sini? Kita sering nongkrong di sini. Emang sering apa namanya? Apa ya kayak base camp ya? Istilahnya. Base camp. base Kalau camp. kalau sering tempat di sini enak. Jujur aja enak. Jujur enak, ini kayak Keren. rumah aja, kayak kita santai aja kayak. Bener-bener ya kayak rumah bener ya. Aku kaget tadi kan masuk kan, terus habis itu ini posisi hujan guys, syutingnya hujan. Tapi Makan dulu ya. ya sambil sambil makan. Tapi keren Feni itu. Feni hujan-hujan masih mau
makanya aku nggak enak nih. Apa masih mau ngobrol kita nih. Hujan kan. Terus habis itu apa pesen habis itu aku tanya kamar mandi mana, diarahin sini oke. Pas diarahin ikutin arahannya itu masuk. Wih, anjing pas di pintu luarnya udah kayak ini tempatnya juga bisa di dalamnya bisa ditongkrong gitu. Ternyata bisa kata. Tapi enak tempat. Gimana nih? Apa? Eknor ya? Heeh. Eknor Cafe. Di Surabaya itu daerah Gayungan. Jadi tempat rekomendasi banget buat ngobrol santai. Yes. Kita nggak di endorse tapi ngobrol. Ngomong. Ada. Nyam. Tapi Fen, kira-kira nih, kamu selama di Surabaya nih, awal-awal kamu kesini kamu inget nggak kultur shocknya apa sih? Ini. Karena dulu aku dapatnya SD-nya SD kampung ya di situ ya. Jadi SD kampung ya. SD kampung tuh maksudnya gimana gambarannya kalau SD kampung? anak-anaknya tuh nakal-nakal. Oh iya, di ND nih. Enggak, di sini. Oh ya di sini Di ya. SD. Iya. Izin aja ya, mohon maaf ya. Kampungnya ini maksudnya ini ya. Ada beberapa anaknya. Oh, iya. Apalagi di kelasku ini bener-bener yang kayak ya mereka terima aku ya, cuman kayak aku ngerasa kayak kok mereka kayak gini ya, kok kampungan. Aku tuh dulu tuh kayak ya udahlah aku berbaur. Tiba-tiba mereka tuh kayak suka elo-eloan, Apa yang elo-eloan bapak gitu-gitu loh. Oh iya sih. Kayak ngebully gitu. Loh, aku kan arahnya gak wedi ngono loh. Yo aku tak bales. Meskipun cowok. Gak ngurus aku. Gila. Terus kayak dari situ tuh aku merasa kayak ini gak cocok sih kayak aku gitu loh. Tapi aku gak pernah sama sekali sedikit pun kayak ngomong ke orang tua aku kayak aku combe gini nih. Aku wani ngono loh, karena aku bisa ngadepi dewe gitu loh. Gila kan. Enggak, itu dari kelas aku nanya tuh 4, 5, 6. Bayangin, aku kelas 3 tahun tuh aku ngerasa kayak ya walaupun aku tertekan, cuman aku kayak tetap seiso hidup aja. Dan berani lawan juga kamu ya. Lawan lah. Gak ngurus. Walaupun aku versus 3 cowok, 4 cowok, aku ngurus. Iya sih. Kayaknya kelihatan banget. Nggak takut aku. Iya, nggak takutan orang gitu. Anjing. Terus ini kamu soalnya masih manusia kayak ya udah kan ngomong ambil aku ya kon sik manusia cuk. Iya. Kudu setan lek setan aku takut izin. Oh, setan takut. Iya. Lek tak tinggal sendiri nih kamu berani? Apa? Lek masih tak tinggal sendiri di sini sepi masih berani? Ya kasih lah kan terang. Oh kalau berarti kalau kamu nonton horor tuh. Nah, itu nggak berani. Iya. Kalau ada temennya pun Berani enggak lah, harus pegangan atau enggak. kalau sama si itu Mau lah. Feni saya si lucunya orangnya. Nah itu kan kamu kamu kan di SD kan pada saat itu kan masih ada logat-logat gitu. Ada kamu Tapi kamu tahu nggak, aku setahun udah bisa bahasa Jawa di sini. Itu belajarnya gimana kamu? Ya dari temen-temenku. Oh, berarti kamu Ngobrol. ngobrol. Kita ngobrol kayak conversation gitu lah. Iya. Aku ngomong bahasa Indonesia lah, terus dia yo ngomongnya atek Jawa gitu ya. Terus aku kayak ikut, tak denger terus ya aku pelan-pelan iso. Sampai di mana setahun aku sih bahasa Jawa. Sampai secepat itu. Karena masih kecil ya. Mungkin kalau kecil tuh daya tangkapnya tekan. Iya, daya tangkapnya. Terus iso akhirnya aku. Pas 5 aku wis Jawa full. Cowok full ya. Jawa. Walaupun kasar ya. Anak ya sih. Cuma kan itu kan Fen. Kamu waktu pindah kan sebenarnya logat-logat itu kan masih ada tuh sebenarnya kan. Nah, itu kamu sempat pernah kayak ketika kayak ngobrol gitu belum bisa bahasa Jawa banget. Kamu pernah dapet rasis dari temen-temenmu nggak waktu SD gitu? Enggak. Kayak, wih, misalnya sorry ya, biasanya kan ejecanya Ambon kayak gitu kan, tahu timur dikit gitu. Enggak pernah. Soalnya kata mereka muka aku bukan muka orang sana. Kaget ya. Kaget orang-orang yang bukan timur tuh kadang kalau ngiranya orang timur tuh kan rata-rata berkulit gelap gitu kan. Sekalinya lihat orang timur yang putih, kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik. Nah, itu mungkin kamu cewek cantik gitu ya. Mereka kayak, hah nggak mungkin kamu. Terus aku ngomong lah logat kan. Terus dia kayak, oh iya ya gini. Tapi kamu kok nggak kelihatan kayak muka orang sana ya gini. Ya enggak lah, aku bilang ya nggak tahu, aku bilang gitu. Mungkin nggak semua kayak harus kayak gitu. Cuman kalau kamu ngeliat dari logat pasti udah ketahuan gitu lah orang sana. Iya. Logatmu kelihatan banget. Kental banget. Awal aku tahu dan
ketemu kamu yang aku tadi bilang, kental banget ya orangnya. Cuma secepat itu ya dari tangkapmu tadi ya. Kamu belajarnya tuh awal-awal ketika orang ngobrol pakai bahasa Jawa langsung, kamu bisa nanggepinnya nggak? Atau kamu bisa langsung tahu nggak? Oh, yang bisa. diomongin ini orang apa gitu, tahu. Bisa. Dan ngebalesnya langsung bahasa Jawa atau Oh, bahasa enggak. Indonesia dulu? Setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Kamu berusaha kayak, lo kan kita cowok-cowokin lah gitu ya. Enggak ya? Kayak misalkan ada yang bisa, misalkan aku ngerasa ini kayaknya bener deh ngomongnya Iya. Jawanya kayak gini. Nah, Iya. tak tambahin. Jadi kayak situ setengah Indo, setengah Jawa. Tapi Setengah lebih Indo, banyak Indonya. Setengah Indo, setengah Jawa yo. Tapi susah loh, Even sambil makan. Yes, sama makan. Ini apa Sumpah. ini? Apa? Dan aku first impressionnya ketemu kamu. Kenapa jadi bahasa? Ya nggak apa-apa. Aku mau kasih tahu aja ke penonton. Kayak menurutku tuh kamu tuh beda Pol dari semua, maksudnya dari saudaramu ya. Bahasnya itu lagi anjing. Please, sorry banget ya, izin ya. Maaf Seva, maaf Mera, bukan kayak gimana. Kayak kamu tuh orangnya tuh cinta damai banget deh. Kelihatan gitu loh. Kayak Bangsa. kayak Tai. nggak pengen punya masalah hidup atau apa gini-gini segala macam gitu loh. Dan kamu tuh kayak you are the kind person I ever met. Kayak aku kayak ngeliat kamu kayak anjir. Kalah. Kok ada ya orang gitu. Aku nih ngasih tahu ya, ini pendapatku. Ya, Kan ya, orang ya. yang menilai kamu, bukan kamu yang menilai orang. Aku jorok aja denger. Ya nggak apa-apa lah, asal awan aja. Apa? Kayak aku ngeliat kayak anjir lah. Keren banget ya Revan ini bisa tetap hidup di dua persen yang modelnya kayak gitu loh. Dan dia bisa beda gitu loh. Nah itu sih yang aku kayak proud of you anjir. Enggak, kamu kan juga sebenarnya kan baik. Ya baik. Baik itu kamu tuh. Kayak misalnya ini, misal dibeliin, kayak ditraktir, padahal hujan-hujanan loh. Tadi lagi, repot lah dia. Tak ganggu waktunya. Sebaik itu. Enggak dong, aku memang mau ngajak. Aku kan memang mau masuk YouTube-mu. Iya, tapi ini fun fact dia yang ngajakin. Aku makanya terima kasih. Ini kan masih kecil kan, maksudnya kan. Aku kan baru mulai kan. Dan mau gitu loh. Aku mau dong masuk gitu. Aku sebenarnya jujur aja sungkan sebenarnya. Kenapa? Karena kan satu kan ini kecil, itu dulu ya yang tak sadar ya. Satu kecil. Dan kedua rata-rata kan memang ini konsepnya seperti podcast. Tapi aku nggak bilang ini podcast sebenarnya, ngobrol aja. Aku nggak bisa ngasih apa-apa kayak gitu loh, nggak bisa nyuguhin apa-apa gitu loh. Gitu. Nah, tapi aku pengen banget tuh ngundang, emang untuk awal-awal pengen ngundang orang-orang yang pernah punya apa ya, ikatan di pengalaman hidupku aja gitu ya, salah satunya kamu. Yes. Sama yang kemarin-kemarin. Makanya pas kamu ngajak, wih, ini kamu yang nawarin loh gitu. Aku terima kasih banget sih gitu. Sebaik itu, walaupun emang tadi kamu bilang emang dia mentalnya emang tomboy, tapi emang baik nih orang itu. Emang baik itu. Kamu baik itu dari mana ya? Ya dari diri. Ya apa sih? Pertanyaannya loh. Ya maksudnya kan aku tuh bukan tipe orang yang sebenarnya aku suka ini loh, suka kalau misalkan aku udah kenal orang ini apa ya, kayak aku ngerasa kayak kita nih emang cocok nih, kayak deket gitu kan, kayak berteman gini, berteman baik. Nah aku ngerasa kayak ya udah aku seneng aja gitu loh, baik ke kamu, kayak bukan nggak ada alasan, no reason gitu loh, ngerti nggak? Tapi kamu meskipun baik sering dikecewain kan? Ya sering dong pastinya. Iya kan? Sering. Nah kamu nggak trauma dengan hal-hal kayak gitu misalnya? Ya kalau prinsip hidupku sih kayak aku ngasih kebaikan ke orang lain tuh kayak nggak berharap juga buat dibalas balik juga gitu loh. Yang penting aku kayak hujan. Iya, hujan deh. Pokoknya aku udah memberikan kebaikan ke dia gitu loh. Mau dia mau balas aku kayak jahat atau enggak, ya itu urusan dia gitu loh. Yang penting aku tetap baik ke dia gitu loh. Tapi pernah kan? Nah, Sering ya? sering lah. Iya kan, nggak sampai, maksudnya yang sampai trauma pernah nggak, ada nggak? Dan sampai trauma kayak aku kok aku ngelakuin yang menurutku baik kok makin dimanfaatin ya sama orang. Pernah sih kayak gitu. Soalnya tapi aku jujur kayak gitu, aku kan orangnya bukan pendendam atau apa ya. Aku lebih kayak cut off. Oh, kamu narik diri. Yes, aku tipenya kayak misalkan aku udah dikecewa minum dulu kayak gitu ya. minum dulu. Kasihan tuh. Sambil makan loh, Ben. Pokoknya kalau aku udah udah disakitin sekali, nggak ada ini kayak apa sih, secuil kamu nggak bisa masuk secuil apapun buat kayak
minta maaf, nggak akan tak maafin gitu. Maksudnya bukan nggak maafin sih, maksudnya lebih banyak kita dekat lagi tuh nggak bisa gitu loh, ngerti nggak? Aku bener-bener cut off kamu gitu. Tapi kalau misalnya andai kata semesta ternyata nggak sengaja nemuin kalian nih. Misalnya kamu ada masalah sama satu, kamu menganggap aku nggak enak hati kalau ketemu dia. Aku pernah ada riwayat nggak enak. Tapi semesta tiba-tiba nemuin kamu sama dia. Itu sering sih terjadi. Nah itu yang kamu sering lakuin biasanya apa kalau misalnya gitu? Ya aku biasa aja, kayak ya ketemu dia, ya udah, maksudnya kita kayak lihat-lihat. Soalnya aku nggak yang ada kontak apapun ke dia, maksudnya aku nggak ada ngomong apa, ya sudah biasa aja kayak walaupun pernah ya kayak ya contohnya aja aku ya misalnya cerita apa gitu kayak misalkan aku di kampus sih punya teman gitu kan, kita udah nggak bareng lagi tapi kita harus dipertemukan karena kita kelompokan bareng. Otomatis kita harus profesionalnya. Nah, jadi kayak ya udah aku fun aja tentang hal kayak gitu loh, nggak masukin ke hati atau apa ya, tapi kita kayak ya udah biasa aja gitu loh, nggak yang kamu gini enggak, aku biasa aja kayak profesional aja. Lepas dari hal itu udah. Dari itu ya udah. Kamu emang sering ada pernah kejadian apa kan yang sering nyakitin, ngecewain kamu banget tuh, kayak ini orang perasaan aku nggak. Lebih yang percintaan sih kalau kayak gitu. Kamu mau deh Pak. Kamu tahu apa? Iya sih, kamu emang sebenarnya. Kalau misalkan pertemanan nggak terlalu sih, kalau percintaan itu lebih yang kayak anjir salah apa sih aku gitu loh, kayak aku tuh udah baik loh ke kamu, aku udah memberikan segalanya loh ke kamu, kamu bisa-bisanya kayak gituin aku gitu loh. Ini nggak apa-apa deh Mas. Sebenarnya emang udah pernah cerita kan, kita kan pernah saling cerita kan. Ya pernah cerita lah si Penny sama masa lalunya, boleh ya? Boleh. Ya sama masa lalu tentang percintaannya tuh kayak complicated banget lah. Dia itu complicated banget dengan orang tersebut gitu. Dia cerita gini. Mungkin dia memperbolehkan cerita ya. Kita dengerin dari Fanny-nya langsung. Kira-kira dulu kamu bisa apa ya? Akhirnya lepas sama dia itu gara-gara apa ya? Jujur itu aku sebenarnya. Iya. Sebenarnya aku baru bisa ngelepasin dia itu after 7 bulan. Lepasin apa nih maksudnya ini? Ini lepasin apa? Dari ini mantan aku ya. Ini mantan aku. Iya. Kita nggak sebut nama jadi ya nyari sendiri. Mantan aku cuma satu sih. Oke ya udah. Jangan buat spesifik. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mantan aku cuma satu, aku nggak punya mantan lagi. Iya, tapi nggak sebut nama. Ya, nggak. 7 bulan. Aku baru bisa ngelepasin dia, ngelupain. Oh, maksudnya kalau pacarannya 1 tahun. 1 tahun nih. 7 bulan. Terus kamu selesai. Kamu butuh 7 bulan, waktu 7 bulan untuk bisa menghilangkan dia dari pikiran. Yes. Oh gitu maksudnya. Sampai kayak kuliah aku terganggu. Awal-awal berarti? Iya, semester 1, semester 2, 3, 4. Bayangin. Itu bener-bener aku kayak down langsung kayak, orang goblok anjir, sumpah. Oh, bisa goblok apa? Se-stupid itu, sumpah. Karena aku bener-bener, aku udah kayak ngerasa kayak, you are the only one person yang bakalan tak jadiin itulah. Maksudnya aku kan soalnya pacaran prinsipku kayak serius gitu loh, nggak yang kayak gimana gitu. Apalagi kita udah sampai membahaskan ke arah jenjang yang serius gitu loh, pernikahan. Ya serius beneran ini, udah bahas tentang pernikahan, udah bahas kayak walaupun kita beda agama ya, kayak bener-bener kita udah prepare gitu loh. Dan dia tuh juga tipe orang yang pekerja keras gitu loh, jadi kayak aku kayak kagum banget gitu loh sama dia. Keras lagi. Ya. Udah kan, terus habis itu dari situ ternyata dia selingkuhin aku. Itu sih yang aku kayak anjir, selingkuhnya emang sakit banget sih itu. Aku apa? selingkuhnya di Jakarta. Oh kalian LDR? LDR. Dia kan aslinya Surabaya. Gedangan. Oh Gedangan Pride. Gedangan Pride. Iya. Nah, dia asli Surabaya. Dia asli Surabaya, tapi dia kuliah di UI. Kuliah tadi. Kuliah sambil kerja. Dia kan anak-anak event organizer gitu loh. PO ya? Yes. Kaget lagi. Ada orang. Kayak suka ngerekam. Apa sih namanya itu, kayak videografer apa? Ini apa namanya? Ya videografer. Sampai dia tuh bisa punya pokoknya gitu lah. Dia sukses lah. Nah selama dia pacaran sama aku, dia tuh ngomong ke aku kayak, kayaknya kamu nih keberuntunganku gitu loh. Ya siapa sih yang gak bangga akan hal itu, ngerti gak? Aku nih adalah kunci keberuntungannya dia tuh. Dia ngomongnya kayak gitu ya. Aku ya kayak, ya seneng banget gitu loh. Aku selalu support dia. Segimanapun. Dan dia itu adalah orang yang bener-bener kayak effort gitu loh. Effortnya apa nih? Dari segi apa ya? Ngangkang ini ya? Sebulan dia bisa 2 kali pulang ke Surabaya. Untuk apa? Ketemu aku. Wah gila. Iya. Gila.
keren sih, respect. Respect. Ya. Terus? Nah, terus ketahuan langsung aja kayak langsung ketahuan selingkuhnya ya. Itu di mana pas itu di bulan Agustus Agustus tahun? 2023 kalau nggak salah. Iya. Nah itu dia ketahuan selingkuh sama aku ceritain aja deh. Nah aku di mobil, kita mau makan nih. Aku penasaran deh, aku tuh kayak nggak tahu punya feeling atau apa gitu. Aku nggak pernah kan cek. Aku tuh bukan tipe orang kalau pacaran cek HP aku nggak. Aku nggak kayak gitu. Tapi soalnya, feelingmu berkata? Yes. Oh. Karena dia punya temen. Dia punya circle. Nah circle satu cewek di circle-nya ini suka sama dia. Dia udah pernah bilang kok ke aku. Sama-sama anak Jakarta? Suka sih sama nih mantanku. Oke. Segatel itu. Kamu tau nggak? Dia sampai cewek ini udah confess 2 kali ke mantanku. Oh iya. Nah confess yang ketiga kalinya diterima. Kan aneh. Udah kan, terus habis itu aku buka lah lain. Aku udah tahu juga nama cewek ini siapa ya. Oke. Aku buka lah, ada tulisan gini. Apa? Si ceweknya, I love you sayangku, cinta matiku. Nah, Buset. si mantanku ini cuma bales love gitu. Anjay. Weh, udah. Masuklah dia. Ayo Beb, makan Beb. Tunggu, duduk. Wih. Ya, langsung gitu. Detik-detik langsung, detik-detik. Terus. Ya. Ngapain tuh? Areku cacat kamu. Emang kalian kenapa? Ngapain kalian nggak gitu ya? Hah, siapa? Sini gitu kan aku bilang. Dia langsung kayak keringat dingin gitu kan. Ngapain kalian? Nggak gitu. Emang udah ada hubungan apa kalian nggak gitu kan? Oh bisa-bisanya kamu kayak giniin aku gitu. Aku bisa jelasin, Bang. Aku bisa jelasin. Woi, dorong. Memang dia tuh kayak apa sih? Mau meluk aku gitu loh, kayak maksa kayak jangan pergi. Aku tuh udah. Nah, sebelumnya tuh kontaknya, aku tuh udah chat temanku. Aku udah Sherlock live sama temanku. Oh iya. Sebelumnya tuh aku udah prepare. Oh berarti kamu udah taunya sebelum kamu ketemu sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, aku udah curhat ke temanku aja. Aku bilang, tolong ya, aku mau Sherlock live ke kamu. Kalau ada apa kamu bisa bantu aku gitu loh. Oke, siap. At the moment aku nggak ada paketan, cuman paketan chat gitu loh, kayak anjir lah gitu loh. Waduh. Kayak selalu banget gitu loh kayak. Aku kan teror dia kan. Bampar kan dia. Mundur loh kan. Iya, maksudnya aku nggak mau deket-deket dia gitu. Bampar dia. Mundur loh. Dia tuh maksudnya kayak nangis gitu kan ke orang-orang. Biasalah namanya orang tangan selingkuh ya. Terus aku emosi, muka aku udah merah, aku kayak emosi. Duh, aku udah kaplok aja lah. Nang mobil gue. Aku turun, telepon langsung temanku. Dia ini mau ngejar aku kan, tapi dia nggak bisa soalnya mobilnya itu nggak diparkir di tempat parkir. Jadi otomatis dia pasti kalau keluar nggak mungkin. Ya. Aku luar sekencang-kencangnya. Aku nggak tahu itu pokoknya di daerah Rungkut deh. Aku lari kayak, aku gak mau gitu kan. Goblok banget kayak orang ngelongor gitu loh. Aku lari, aku telepon temenku. Halo, aku gak ada paketan, kamu pesen aku Grab dulu. Udah kan, sampai di, aku pokoknya berhenti di Indomaret gitu. Gak lagi salah kon Melayu terus Grabnya melo kan ya, nanti di kon. Enggak dong, aku di samping ini pengen Melayu. Grabnya, ayo mbak. Itu sih kebayang lucu sih lagu. Enggak gitu. Aku sampai di Indomaret, Walaupun lagi iya kan, wes mari ngono, temenku, gimana kamu Sherlock? Wes, Sherlock no, kesini nama dia. Nah, si mantanku ini belum tak blokir, belum apa segala macam, karena aku nggak sempet kan kayak gitu-gitu kan. Ya, lagi genting banget lah. Aku pokoknya mau pulang dulu, aku udah nangis sudah. Kayak aku kayak nggak nyangka gitu loh, kayak wes nangis. Kayak aku di rumah, nangisku tuh kayak benar-benar nangis sehisteris itu sampai mamaku tuh kayak, kenapa? Kau tahu? Mamaku tahu. Karena mamaku kan pernah nyuruh mantanku ke rumahku kan. Oh iya, tapi ke rumah. Ke rumah. Terus kita nggak, kan aku memang strict parents, nggak boleh pacaran kan. Oh iya. Pas waktu itu, kenapa kamu gini? Kan, mama udah bilang, gak usah pacaran gini, nyakitin hati kan. Oh aku nangis seneng. Bestiku nih kita lagi call, dia juga ikut nangis. Bayangin dia tuh, soalnya dia nggak. Nonton. Apa sih? Karena dia yang ngerti aku gitu loh, dari aku pacaran sampai aku ini tuh dia benar-benar yang ngerti aku, hubungan tuh kayak gimana tuh dia benar-benar tahu. Dia kenal juga mantanmu juga? Kenal pertama dia nggak suka sama mantanmu. Oh ada alasan. Ada alasannya sendiri. Tapi sampai kesini tuh dia tuh ngerasa kok perubahan aku semakin baik ya sama mantanku, dan aku juga memang tuh ngerasa juga kayak gitu loh. Terus nuangnya saya stresnya, tiba nih mantanku chat kan kak, please bisa tolong
aku mau jelasin sesuatu ke kamu gini, please tolong kita bertemu dulu, aku bakal jelasin semuanya gini-gini, please kamu nggak mau maafin aku nggak masalah gini. Aku sih belum bisa kan, kayak aduh gimana nih, aku struggle sampai pikiranku kan. Hari gitu teman-temanku tuh ngasih tahu gini, gak usah blokiran gitu loh, gak usah kamu ngurusin dia. Tapi di satu sisi kan aku masih sayang ya, maksudnya kayak aku pengen tahu alasan dia tuh kenapa sih kayak selingkuhin aku gitu loh. Masalah aku di mana, emang aku kurang apa gitu loh. Cuma kamu gengsi mungkin. Pada saat tak terima sih. Oh ya, akhirnya ketemu. Akhirnya dia ngajak sarapan jam 6 pagi, setengah 7. Breakfast ya. Breakfast. Hari itu karena breakfast bareng. Tapi bener-bener kayak ini ya, apa namanya? Kayak ya udah gitu, kayak berjalan aja. Tapi kita biasa aja, kita kayak udah nggak ada ini, aku udah biasa aja gitu. Tapi masih kesel-keselan nggak? Kesel masih dong. Ada kesel-keselnya. Dia jelasin semua segala macam, intinya dia bilang kalau misalkan di cewek ini memang yang suka ganggu dia. Oke, itu alasannya. Oke. Nah, tapi si mantanku ini tuh udah bilang kalau dia ini udah, dan apa ya, yang fake-nya lagi nih cewek ini tuh mesti reply kalau misalkan aku story di ininya mantanku. Dia tuh sering reply kayak, ih cantiknya cewek kamu ya. Kayak kan fake kan gitu loh. Maksudnya kayak aku juga tahu nih cewek kayak gimana modelannya, nanti aku jadi orangnya. Di luar ini ya. Nah, tapi sebelum itu Venta. Nah, itu tadi Ven yo. Sambil makan sambil nyampe. Lanjut tadi. Ceweknya akhirnya dia muji-muji kamu emang selalu muji-muji kamu. Alasannya kamu pun nggak tahu ya? Aku nggak tahu sih, soalnya mereka kan circle-an dong. Mereka kan satu circle, jadi aku kayak aku tuh nggak pernah membatasi pertemanan mantanku. Oke. Oh, nggak posesif lah yo? Enggak. Karena aku sendiri tuh orangnya friendly. Kamu nggak mau cowokmu bakal gituin kamu? Bukan sih, sebenarnya dia kan di Jakarta. Oke. Butuh relasi. Oh iya. Yang luas, yang keren besar. Keren kamunya dari itu maksudnya. Iya. Walaupun tantangannya emang besar banget loh. Dia butuh relasi yang benar-benar kayak, oh gini. Aku butuh kenal orang banyak yang besar-besar di sana. Jadi aku tuh kayak, ya wes, nggak apa-apa gitu loh. Aku nggak pernah membatasi kamu mau ngobrol sama cewek 100 cewek pun aku nggak ngurus. Iya. Nah, udahlah. Dia bilang kalau misalkan nih cewek ini dulu itu memang udah punya pacar ceritanya. Oh gitu. Terus? Tapi ada masalah sama cowoknya. Oke. Si mantanku ini pulang ke Surabaya ketemu aku dan akhirnya jadian sama aku gitu loh ceritanya. Nah, dia udah mengharap si mantanku, tapi mantanku ini ketemunya aku duluan, jadinya pacaran sama aku duluan gitu loh. Oh, berarti lebih dulu si cewek itu? Kan temennya. Karena aku kan baru kenalnya kan jadi aku kenal mantanku ini dari bestiku di kampus. Oke. Dia itu teman satu pondoknya ini. Satu pondok di Jakarta? Enggak, di Surabaya. Di Surabaya. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Pokoknya Sidoarjo kesana lah. Sidoarjo. Nah, akhirnya kayak cewek ini tuh kayak berusaha ngajar si mantanku gitu loh. Oh gitu. Mantanku pertamanya kayak masih kayak nggak bisa, ini aku udah punya cewek gini gitu loh. Oke. Tapi nggak taunya dia juga kesemsem lah si cowok ini. Cowok mana lah? Jauh-jauh dari ceweknya juga, tahu dia gini segala macam ya kan, pasti kan kayak tantangannya banyak lah. Iya. Sudahlah. Terus itu kayak aku ngerasa kayak, oh ya udah berarti kamu udah ngomong nih kalau misalkan kamu kayak gini terus terang gini kan, ya udah kita memang udah nggak bisa bersama, aku bilang gitu. Aku udah nggak mau karena kamu udah ngecewain aku. Karena kita punya perjanjian pacaran. Apa ini? Siapa yang ngomongin putus duluan, kita nggak akan bisa pernah. Antara aku sama mantanku yang ngomong putus duluan, kita nggak bisa comeback lagi. Jadi kita nggak boleh ngomong putus sama pacaran. Kalau putus ya putus beneran. Ngerti nggak? Oh, itu kamu yang ngomong berarti? Ya, aku yang ngomong. Jadi ya wes. Gitu. Oke. Perjanjian kita tuh kayak jangan pernah ngomong putus. Punya masalah apa kita, seberantem apapun itu jangan pernah ngomong putus. Kalau putus ya harus putus aja. Gitu. Jadi kita nggak pernah kayak gitu sama pacaran gitu. Sama pacaran ya. Pokoknya kalau masalah takutnya ya.
Oh, ternyata itu lebih duluan kenalnya itu sama si cewek itu ya. Iya, karena dia kan kuliah dulu toh. Aku kenal dia kan semester 2. Di mana Pas 2, 3, kenalnya? 4 aku baru Kenal di pacaran. mana? Dari temanmu. Iya, bestiku. Bestiku nih fun fact-nya pacaran sama bestiku di SMA gitu. Kayak kita tuh saling menjodohkan gitu loh. Gitu ceritanya. Aku nggak kenal ya cowok SMP. Oh, Nggak tahu ya. nggak kenal. Nggak tahu Jadi, ya. Kayak kapan-kapan kenal. orang luar ya. Orang Madura. Bestiku ya. Ya, besti. Enak tuh orang Madura itu. Sumpah boy. Pokoknya the best lah. Aku cuma punya bestie cowok di kampus gua. Gimana? Abbas sama bintangnya. Ini yang Abbas. Anak basket. Enggak. Abbas namanya, Muhammad Abbas. Muhammad Yang satunya Abbas. Bintang. Bintang ya. Bintang pernah ke latih. Pernah tak ajak latih. Bintang siapa ya? Oh, yang ini ya, yang baru. Oh, itu ya, tahu. Itu bestieku paling bestie dia. Oh iya, kelihatan sih. Pas aku kelatih, siapa fan, tumben gitu. Dua cowok kan, temenku, temen apa, temen kampus. Oh alah, Itu bestieku paling. sama-sama anak hukum. Oh, sama-sama anak hukum. Kelihatan Nah, sih. kita tuh sampai ya misalnya saking bestinya kita tuh berbeda kan. Nah, dia kan muslim gitu kan. Muslimnya tuh muslim yang kayak bener-bener kayak umroh tuh setahun sekali pasti umroh. Iya. Yang kayak gitu-gitu modelannya. Terus kayak postingannya tuh tentang Islam banget gitu. Sedangkan aku ini kan kayak gini lah. Kamu tahu kan modelanku kayak gimana? Kalau di Instagram postingannya kayak gimana? Ya tapi apa adanya, tapi ya itulah Gitu loh, kamu. gitu loh. Nah, orang-orang tuh kayak di kampus itu kayak aneh gitu kan. Loh, kok bisa sih mereka berdua ini berteman gitu loh. Oh. Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaan gitu loh. Iya sih. Tapi akhirnya kalian temenan kan? Ya, sangat bestian. Iya kan? Itulah tadi kamu bilang salah satu ceritamu kamu dikecewain di bidang dunia percintaan gitu. Yes. Selain kecewa paling besarmu wis dalam hidupmu selain percintaan tentang temen nggak tahu sama sekali. Kalau temen sebenarnya aku nggak mau bahas sih, soalnya kayak aku lebih bukan kecewa, kayak udah mengikhlaskan aja gitu loh. Tak toh pada akhirnya sama kayak percintaan kamu ngiklasin juga kan ini. Sebenarnya nggak bisa ikhlas sebenarnya kan. Oh, iya? Aku kan baru bisa mengikhlaskan 7 bulan. Itu waktu yang cukup lama sih sebenarnya. Banget. Kamu tahu nggak, aku struggle di kampus sumpah sih, sampai bener-bener buat nilai-nilaiku turun. Aku ujian tuh kayak linglung, sumpah kayak gitu, sampai kayak gitu, kayak orang-orang linglung gitu loh, kayak gitu, maksudnya kayak nggak ngerti jalan hidup, ya kayak tolol-tolol gitu loh. Kan kosong aja atau kepikiran dia. Kepikiran ya semua. Tapi kan bukannya ini aku coba ini ya ngasih counter ke kamu ya. Bukannya lebih gampang untuk membuang dia dari pikiranmu karena dia ketahuan selingkuh sama kamu. Okay. Bukannya lebih gampang seperti itu daripada kamu putusnya ya kamu gak ada masalah nih ternyata cuma karena beda agama karena nggak bisa disatukan. Itu kan susah tuh emang. Kita udah membicarakan itu sih soalnya. Semua kita tuh udah planning semua, bener-bener kayak anjir lah, sampai kita tuh sebenarnya planning kayak kedungnya gimana? Bukan. Lebihnya kayak nikah di mana gitu loh, kayak anjir lah. Itu kayak buat aku bener-bener kayak aku bener-bener bangga banget sih dulu sama dia, karena dia tuh orang yang bisa kerja keras, jadi kayak dan dia tuh memanage duitnya gini. Itu ke aku semua gitu loh, kayak anjir lah kon tiba no kayak gini kon menyanyi no aku sih sebagai ini. Nah, ini ada nih. Apa? Satu kata yang dia kayak bikin aku kayak sampai sekarang ini aku takut banget. Apa? Dia bilang kayak gini. Apa? Aku nggak tahu 5-10 tahun lagi ke depan aku bakal kayak gimana ke depannya. Tapi kalau memang kita masih dipertemukan, memang kamu jodohku, gituin. Keren. Ya nggak mau lah. Keren sih, aku kan takut ya. Tapi keren. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak tahu. Lah kamu takut kenapa? Ya nggak mau, aku udah nggak mau sama dia masalahnya. Itu ngomongnya pas sudah selesai. Iya. Ya apa ya, ya bos? Kan, Ya apa bos? banget kayak. Ya aku nggak tahu ya beb. Dia, pada saat itu dia masih manggil aku beb ya. Aku nggak tahu ya beb. 5-10 tahun lagi aku kayak gimana. Tapi kalau misalkan aku yakin, nggak tahu atau nggak yakin, kalau kita masih dipertemukan memang kita jodoh gitu nih. Anjay. Aku kayak, oh ya sorry ya. Aku nyebutin namanya. Oh sorry ya. Aku nggak mau. Gila. Dan puji Tuhan, bersyukur banget. Apa tuh? Nggak pernah ketemu. Selama dia di Surabaya juga ya. Maksudnya kayak
Nah, ini ada cerita lagi nih kan. Tanggal jadianku tuh tanggal 14 Februari, guys. Kayak, aku tuh sebel banget gitu loh. Dia tanggal berapa? Kemarin, 14 Februari. Valentine. Yes. Ay. Aku kayak, makanya aku kemarin itu, nih ada cerita. Apa? Bestiku tuh chat gini. Apa tuh? Kan aja. Metu-metu. Oma, areke lagi stres, dia lagi di Surabaya udah lagi pulang. Oke. Dan dia itu udah tahu warkop kakakku ternyata. Nah, semalam itu aku tuh mau ke warkop, aku tuh mau bayar utang gitu-gitu loh, mau iya. bayar kan. Bon gitu ya. Iya. Udah kan terus bestiku chat kayak gitu, aku makin muangkel kan. Terus gak wani metu akhirnya ketiduran aku. Saking sebelnya aku. Loh, kan tapi kan dia nggak mungkin nggak belum tentu juga ke Dia kalau dari ceritanya bestiku sih dia bilangnya kayak mau ketemu aku, mau cari aku gitu loh. wah tapi Kan serem ya kayak gitu gua. Iya enggak? tapi meskipun mau sembunyi Dan dia tuh loh pernah ngomong gini ke aku yakin kamu gak akan pernah punya pacar. Digituin. kutukan lah jadi nih. Iya dia kayak yakin banget, aku yakin kamu nanti tuh gak akan ada pacar kamu. Percaya deh gini. Tapi langsung suami ya, amin. Amin. Sampai gue Ini yang tahu-tahu aja lagi anjing. Ya tapi ke setakut itu ya kamu. soalnya selama ini kan aku berdoa kan kayak semoga gak dipertemukan sama dia gitu loh. Karena juga dulu sebelum aku ngemergokin dia selingkuh, aku juga minta pertolongan Tuhan gitu kayak Tuhan tolong tunjukin kalau misalnya memang ini bukan yang terbaik buat Feni gitu loh. Jadi kayak semua tuh udah tunjukin sama Tuhan gitu loh. Ngerti gak sih kayak ya aku merasa kayak ya udah memang dia tuh gak yang terbaik buat aku gitu loh. Jadi aku gak mau ketemu dia. Kamu ngerasa oh ini jawaban dari Tuhan gitu loh. Iya. Nah tapi kan dia kan tahu rumahmu, Fen. Yes. Mau sembunyi apapun kamu nggak keluar pun, kalau dia berani ke rumahmu, gimana ceritanya? Ya usir lah. Setega ya, kamu masih bisa tega kalau? Iyalah, aku udah cut off dia dan dia juga udah cut off aku kayak kamu ngapain gitu loh, cari aku lagi kayak ngapain gitu loh kayak aku juga udah nggak ada rasa apa-apa. Aku ngeliat dia bakal biasa aja kayak ya udah sama aja kayak aku lihat sih itu. Nah, Biasa aja, santai aja. Kan biasa aja nih. Kamu kan ya udah kamu nggak mau pacaran, kan bisa temenan. Oh temen sama dia? Iya. Oh, aku nggak bisa kayak gitu. Apa salahnya berbuat mencari hubungan Nah, aja? ini sih yang aku nggak bisa kayak bener-bener kayak nggak bisa kayak gitu karena bakalan beda gitu loh rasanya karena aku nggak bisa menerima. Jadi gini, misalkan kita kan berteman nih ya. Nah aku tuh udah mau menggarisbawahi kayak kita berteman jadi nggak bisa lebih dari hal itu, ngerti ya, gak? Benar. Kayak nggak bisa gitu loh kecuali kita orang asing baru kenal nih gitu ada rasa-rasa nah itu beda kan gitu loh. Oh, kamu nggak bisa tuh kayak misalnya habis pernah punya hubungan terus nanti kamu ternyata hubungan berakhir temenan lagi tuh nggak bisa kamu nggak bisa ya sebenarnya aku pengen coba cuman kayak belum bisa nerima gitu loh soalnya katanya kamu orangnya ngiklasin. Iya tapi nggak kan aku udah bilang aku bakal cut off dia gitu loh dari hidupku tipenya kayak gitu aku. Gimana kalau misalnya 5-10 tahun ke depan ternyata dia orang yang akan nolongin kamu ketika kamu lagi jatuh, entah apapun itu konteksnya. Waduh. Nah, orang yang ada saat kamu lagi perlunya ternyata Tuhan tuh ngerencanainnya tuh dikasih dia, dia. Sedangkan kamu punya riwayat anjing aku pernah punya hubungan terus berakhirnya ya kamu ngerasa tidak baik-baik aja tapi ternyata pada saat aku berada di momen yang lagi jatuh tapi Tuhan kok malah ngasih dia untuk nolongin aku ya gitu loh. Walaupun emang niatnya dia emang kita nggak tahu ya. Yang pasti sih arahku bukan jahat pasti baik. Tapi bukan berarti ini ya kayak dia punya pikiran untuk balikan lagi. Emang pengen niat baik kayak itu gimana kalau misalnya itu terjadi di kamu? Ya itu bakal ya kalau kayak gitu ya kan ini berandai-andai aja. Ya mungkin kalau 10 tahun 5 tahun lagi ya 5 tahun 10 tahun aku juga lebih dewasa lagi ya lebih yang kayak wise aja bijak aja ya mungkin aku bakalan kayak bener yang kayak ya pasti ya say thank you ke dia gitu loh kayak makasih udah bantuin aku gini-gini tapi ya udah nggak yang
nggak yang harus kita kayak sedekat dulu, enggak, maksudnya kayak ya udah kayak terima kasih udah bantuin aku gini-gini, aku bakalan nolong bantuin kamu balik gitu, kayak apa ya, aku bakal balas budi lah Iya, ke kamu gitu loh. Aku nggak bakal lupain kebaikanmu gitu loh. iya. Dan kamu nggak bakal punya niat ke apapun gitu. Enggak. Makanya kamu lebih memilih, Mm-mm. ya udah kayaknya emang tidak Iya. berkomunikasi aja daripada Ya, ya lanjut. buat apa gitu Iya. juga sih. Kalau aku saya tipenya kayak sekarang tuh lebih kayak oh ya udah ngalir aja hidup, kayak misalkan aku ngerasa kayak ini nggak worth it banget untuk dijalani, tinggalin aja. Karena aku yang tahu diriku gitu loh. Iya, iya. Iya sih. Kalaupun dia nggak suka sama aku ataupun apapun, ya emang dia ngasih duit buat aku, emang dia ngasih makan aku. Iya. Itu kan kayak ya udah kayak chill aja gitu loh. Kamu tapi lihat dirimu sendiri, kan? Kamu setiap tahunnya ngerasa kamu tuh, wah, kayaknya aku tuh kayak beda gitu. Kok aku pernah, kamu kan tadi bilang, kamu sekarang itu lebih kayak ngalir aja. Kamu emang nggak merencanakan sesuatu apapun? Planning. Iya, yang terlalu rencanain. Rencanain dong. Apa yang Planning hidup kan? ya planning hidup yang selalu kamu, ya kalau ini ya emang harus tak planning, tapi sisanya emang ngalir aja. Itu apa hal-hal yang selalu Kalau kamu planningku ke depan ya kita bukan ada bahas deh itu. planning? Yang apa itu? Yang 5 tahun ke depan kita bakal ngapain gini-gini segala macam. Nah, Oh. aku nanya nih biar ada obrolan aja. Oh, gitu loh. Kan sambil belajar loh. Iya. Ya. Ya jujur aja aku misalkan nanti 5 tahun ke depan aku bakal bener-bener yang fokus untuk kerja gitu, kerja. Nah, di mana nanti aku udah selesai, udah bisa dapat duit sendiri, aku bakal lanjut S2. Karena aku menurutku kayak S2 itu aku harus menghasilkan duit sendiri buat aku bisa sekolah lagi gitu loh. Oh. Boleh lagi. Kamu Gak mau aku minta uang mamaku lagi gitu. Oh, kamu mau pendidikan selanjutnya itu dari kamu Dari aku sendiri. Oh, keren. Itu hal-hal yang salah satu hal yang harus kamu planning itu dari sisi. Yes. Jadi untuk masalah-masalah percintaan gini-gini, masalah yang pertemanan gini-gini. Menurut aku ya, menurut aku nih, teman tuh nggak perlu banyak. That's it. Ini yang sekarang ya. Iya. Karena yang banyak tuh belum tentu semua bisa bantu kita gitu loh, kayak Iya. teman 3, 2, 1 aja yang bener-bener berteman tuh ya itu bakal yang kayak bener-bener yang kayak misalkan kita ngerasa kayak oh ini bener-bener real teman nih Ya. yang bantuin kita pas susah, pas seneng, gini-gini segala macam. Nah itu yang bakal yang kayak kuncinya itu loh, ngerti nggak? Iya, Jadi kayak iya. aku nggak perlu apa ya ngeribetin hidupku, kayak ya oke, kita butuh relasi banyak gini-gini segala macam. Itu cukup ya relasi gitu loh, bukan yang kayak ngerti kita down, ngerti kita naik gitu-gitu kan. Bukan yang seperti itu. Kayak menurutku kayak sekarang tuh circle-circle tuh udah kayak aku udah mengurangin sih. Oh. Karena nih, kalau aku sekarang mikirku gini loh, kalau misalkan aku main-main sama temanku. Apa? Aku nanya ke dia, emang planningmu apa gitu-gitu kan. Kapan kamu bisa ngasilin 1M dalam hidupmu ini? Di umurmu segini, kapan? Jadi pembahasanku tuh udah bukan yang kayak kita gibah gini-gini segala, udah enggak, kayak lebih maju aja, kayak ngapain gitu loh, kayak kita datang ngomongnya hari guys, enggak, makasih, aku nggak mau kayak gitu, karena itu wasting time, karena hal-hal kayak gitu tuh bikin kita tuh kayak begini ya, maksudnya tambah dosa nggak sih? Sebenarnya iya kan? Gak enak juga di mental kalau anjing ngomongin orang itu sebenarnya gak enak loh itu. Iya. Satu nggak dapet benefit. Apa sih benefitnya? Apa gitu loh. Ya udah kita menjelekan orang aja gitu kan. Mungkin memuaskan diri kita. Ya. Wah, membanding-bandingkan jatuhnya jadinya kayak wah, seenggaknya aku ngomongin dia, aku ngerasa aku lebih baik dari dia gitu. Yes, kayak gitu doang. Padahal ya udah gitu, kalau kamu ngerasa kamu baik, cukup tahu aja kamu ini. Benar. Itu sih. Makanya kamu sekarang bener gak kata orang-orang semakin bertambah usia semakin kecil lingkup pertemanan. Bener banget. Kamu mulai ngerasa itu berarti. Itu bener-bener kerasa sih. Karena teman-temanku yang sekarang ini ya, sumpah mereka tuh bener-bener yang kayak aku merasa ya, aku bersyukur banget dipertemukan sama orang-orang yang baik kayak mereka gitu ya. Dan aku kayak nggak akan pernah mau menyia-nyiakan orang-orang seperti itu. Iyalah, itu mahal, Fen, gitu-gitu, Fen. Iya bener. Mahal daripada apa ya segalanya, Fen. Yes, makan. Mahal dari segalanya itu ya kesehatan, temen yang benar, yang bener-bener real temen di saat aku susah. Mereka tuh selalu ada, anjir lah. Apa hal yang bikin kamu apa ya amazed banget sama teman-teman circlemu yang kamu anggap sekarang
udah kayak saudara lah gitu. Apa yang buat kamu miss sama mereka? Kalau ini aku ceritain yang temen-temen SMA aku ya. Kalau mereka itu, nih contoh kecil aja. Kalau misalkan aku nggak ada kabar nih selama sebulan, mereka tuh udah chat dulu. Nah mereka tuh bener-bener yang kayak langsung japri aku, nanyain kabar. Kamu lagi apa? Gini-gini. Ayo kamu bisa keluar nggak? Ayo ngobrol yuk. Kita udah lama nggak ngobrol. Kamu gini-gini. Maksudnya mereka tuh bener-bener yang merhatiin aku. Kamu ada masalah nggak? Gini-gini cerita sama kita. Dan itu yang kayak aku ngerasa kayak, oh berarti masih ada ya orang-orang baik yang baik sama aku, yang mau peduli sama aku. Berarti gitu. kan cepet gak percaya kalau kamu tuh pantas diberi kebaikan juga. No. Gila. Aku kayak sampai maksudnya aku kayak sedikit kayak, iyalah, aku orangnya, sumpah aku orangnya nangisan loh, meloan. Sensitif orang. Sumpah aku, gak usah jauh-jauh. Aku liat TikTok yang sedih-sedih itu, aku suka ada mata jatuh, anjir, sumpah. Iya, aku orangnya nangisan gitu loh. Iya. Nangisan juga sekarang aku tuh orangnya. Sama aku untuk hal-hal yang nyenggol-nyenggol hati ya, kayak yang relate apalagi ya. Itu nggak bisa ditahan sebenarnya kalau lagi sendiri apalagi. Bener, aku kayak, wah sumpah masih ada orang yang peduli sama aku. Iya. Di saat aku yang sesusah itu tuh mereka masih kayak ngehibur aku. Anjir, aku kayak, ya Tuhan terima kasih ya udah, sumpah kayak aku nggak akan pernah apa ya, istilahnya kayak aku nggak mau kehilangan mereka gitu loh. Iya. Teman-teman kayak gitu. Kayak gitu itu iya. Sumpah kamu makanya semakin dewasa tuh menurutku udah bener-bener yang kayak bukan kita mau memilih-milih. Ya kita cari dong, masa kita dapat teman-teman yang kayak nggak, masa kita berteman ya wes ngono-ngono gak bertumbuh bareng, gak mungkin dong. Kita harus bertumbuh bareng dong, gitu loh. Kayak gitu, punya planning bareng gini segala macem. Iya cing, aku tuh ya jujur seneng kalau misalnya punya kayak ya bahasanya circle ya. Circle yang dimana kita kalau datang sana itu bener-bener emang udah jadi diri masing-masing, lepas lah intinya gitu. Datang tuh lepas, nggak ada yang cain. Kalau misalnya kamu datang posisi lagi capek, tapi kamu sebenarnya pengen nongkrong, walaupun kondisimu capek, datang aja. Tapi kamu ngomong kalau lagi capek, gitu. Seenggaknya fair, biar nggak enakan itu lebih, menurutku sih lebih, ya nggak masalah buat aku, karena toh kalau misal kan kita nggak tahu ya, kita bisa ngelakuin baik, amal ibadah kita terima dari mana kan kita nggak tahu kan. Mungkin dari situ kan hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi apa ya, salah satu kisi-kisi buat masuk surga kan, siapa tahu gitu. Makanya iya temenan sekarang itu kalau banyak tuh bingung juga kan, banyak ketakutan sih sebenarnya. Benar. Banyak ketakutan, tapi kamu jarang kamu bilang cerita tadi dikecewain dari sisi temen, jarang. Kalau temen sih sejauh ini aku orangnya kan sekarang lebih kayak belak-belakan gitu loh. Belak-belakan nih maksudnya gimana? Misalnya aku nih, temenmu nih misalnya, ngelakuin apa nih misalnya? Ya, disorein kok. Dia tuh ngelakuin misalkan nyakitin hatiku. Ya, oke. Aku kecil, nyakitin hatimu. Kayak, ya aku langsung bilang gini ke dia. Nat, kamu ngerasa nggak kamu habis ngomong apa tadi ke aku? Enggak, aku kan Nat. Aku sih Nat. Ya, ngomong apa gitu? Ya kamu ngerasa nggak kamu ada nyakitin hatiku? Kayak gitu kan. Oke. Ingat-ingat lagi deh. Ya aku ngomong ini kayak lebih baik aku ngomongin daripada aku pendem sendiri. Bener. Aku marah ke kamu, Iya. kimin kamu mau nggak? Lebih baik diobrolin aja gitu. Kamu ngerasa nggak gitu? Terus dia bilang kayak, oh iya Pen, tadi aku habis nyakitin hatimu kan, aku ngomong gini-gini nyakitin kamu. Ya jujur aja aku nggak suka digituin, aku ngomong. Karena ya kita boleh lah sesantai apapun kita kalau, karena fun fact-nya teman-teman kampus ini bener-bener kayak sejomok itu loh kalau mereka kayak ngejokes gitu loh. Sorry. Emang jorok-jorok gitu. Jokes yang referensinya. Wah, sumpah sih. Kamu kalau lihat aku, sumpah sih di Instagramku aja tuh mereka kalau komen-komen tuh kayak astaga, aku kayak apa Instagram second? Enggak, first class. Oh. Mereka tuh kayak orangnya selos itu. Oh. Sedangkan aku kan ya membatasi karena aku ngerti kan, aku nih perempuan, aku nih ya nggak mungkin dong sampai segitunya gitu loh. Kita perempuan loh. Enggak sih, kalian tuh jangan kayak gitu. Kita tuh harus punya feminim di dalam diri gitu loh. Bener. Walaupun kita dianggap kayak, wah kisah kalian ini. Ya jangan, kita harus punya aura-aura feminim gitu lah. Nah, udahlah ngobrol-ngobrol. Oh iya Pen gini-gini. Nah,
sorry ya, aku bukannya gimana kayak aku ngerasa itu kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ke aku karena itu udah melebihi kapasitasmu kamu ngomong kayak gitu. Ya jadi kayak ya udah gak usah diomongin kayak gitu lagi ya next time kayak gitu nih. Jadi kayak udah nggak ada yang kayak harus marah, harus yang kayak ngediemin, tapi belak-belakan aja ngomong. Dan saling terima kan. Terima. Keren loh. Itu hal yang sederhana tapi Semua orang nggak mahal bisa. banget. Iya, semua orang nggak bisa. Belum tentu semua orang tuh bisa gitu. Hmm. Soalnya banyak banget. Ya, ini dari kacamata gue ya. Aku sebenarnya nggak tahu dari dunianya perempuan itu seperti apa. Tapi yang biasanya aku lihat referensiku dari dunia sosial media. Apalagi Instagram lah, main Instagram lah. Kenapa ya setiap kali aku tuh jadi pertanyaan sendiri. Kenapa ya setiap kali cewek kayak posting gitu, misalnya foto satu gitu ya. Kenapa kok beda sama cowok kalau posting? Isi komentarnya. Kalau cewek, itu di komen sama cewek itu saling muji. Nah, kalau cowok, sejauh ini aku taunya itu kalau cowok posting, itu selalu kayak, ya bolak-balik aku di komentar kayak, anjing, Fatra aja yang bilang. Fatra bilang, yang aku konten sama homo itu loh. Itu kan itu kamu tau gak aku baca kayak bos hari ini. Iya sih, anjing. Tapi ya udahlah Patra gitu aku mikir kan. Nah, itu yang aku bingung. Cewek itu sebenarnya gimana sih, Ben? Kalau misalnya dari segi kalau udah nongkrong bareng nih. Emang isinya itu emang saling muji, Pak, emang. Iya Aku kan? nggak tahu. Kayak gini loh. Ada istilah kayak cewek super cewek. Itu apa itu? Itu hal baru buat aku nih. Apa itu? Kayak tapi ada dua sisi. Jelasin nih. Kalau sisi yang positif, Oke. nah itu kayak muji-muji. Kamu cantik kayak gini. Oh. Nah, sisi yang satunya lagi, itu sisi yang dimana sisi gelap cewek. Contoh. Ceweknya temen ceweknya nih selingkuh. Oke. Tapi didukung sama temen ceweknya. Anjing. Kayak gitu. Ada gitu kan? Oh ya. Pernah terjadi di hidupmu? Kalau itu enggak belum. Orang lain maksudnya? Orang lain. Oh iya. Iya. Itu yang terjadi di temenku sendiri sih. Maksudnya kalau akunya enggak. Biasanya alasan dia ngedukung tuh kenapa, Ben? Alasan dia ngedukung temennya, selingkuh nggak apa-apa gitu. Karena mungkin dari pacarnya si temenku ini ya agak-agak problematik mungkin atau apa. Jadi kayak si ceweknya nih support aja, selingkuh aja gak apa-apa. Lah sih lanangan modelannya kayak ngono gitu loh. Itu makanya ada woman support woman. Yes. Oh. Nah, ada dua sisi. Ya, aku bilang tadi itu kalau muji, ya muji yang cantik kayak gini. Satunya lagi dark side-nya. Oke, sekarang gini ya. Kamu pernah nggak jadi orang yang mengomen fotonya temenmu cewek ya? Ini cantik banget, pernah kan pasti? Jujur aja sebenarnya, jujur aja. Pernah nggak kon komen? Tapi hasilnya kon gue biasain, kalau dia gue gak cantik gue, misal. Tapi kok komen karena biar menyenangi hatinya. Pernah nggak? Oh, kayak gitu. Aku pernah kepikiran gue lah, anjing. Sumpah? Sumpah sejati kau. Kayak mikirku, ini orang, ya jujur aja kan, referensi cantik kan beda kan. Ya. Maksudnya relatif lah, cantik kan. Oke. Aku tuh ngeliat salah satu kayak misalnya, ini orang posting foto cewek, kok pede gitu. Cantik enggak, tapi ada yang komen cantik gitu loh. Ini nggak fake lah ini teman-teman nih, gitu loh maksudnya. Aku gak kuat itu. Sumpah sejati gua buci. Makanya aku pengen nanya kamu deh dari sisi cewek itu sebenarnya fake atau ya apa sih, Fen? Untuk ngomong saling muji cantik tuh, Fen. Ya mungkin ada yang seperti itu gitu loh. Untuk menyenangkan kan hati temennya. Ya siapa dong yang nggak mau nyenengin hati temennya. Tapi kalau misalkan aku secara pengalaman pribadi aku nggak mau kayak gitu. Soalnya kalau temanku jelek ya wes jelek aja lah kok. Maksudnya aku nggak karena gini. Misalkan kalau temanku karena aku kan tipenya kan jujur ya orang. Aku nggak bisa menilai orang kayak, kamu kok cantik. Nah pernah kan temanku waktu itu dia pakai bajunya tuh najis banget lah ke kampus. Wih, tak dateng dia. Behan tuh. Yoga lah. Najis lagi situ. Ke pantai, gue lagi ngono itu ke pantai. Ojo ke kampus. Nah dia ini pakai bajunya tuh kayak nggak nyambung lah istilah gitu. Aku datengin dia. Wih, itu aku ngomongnya bener-bener kayak gini kon. Kamu baju kemproh ya nggak kelambi kon. Lebih baik kau pulang, kan kau sendiri kan udah penuh dari kampus tuh. Lebih baik kau pulang, kau ganti baju kau ya sekarang ya. Mukamu nih gak cocok sama gini, lebih baik ganti baju gak kayak Ayu. Tak gituin kan langsung
langsung gini. Maksudnya aku tipenya kayak gitu loh. Nah kalau dia cantik, aku bener-bener kayak, kamu kok cantik banget sih hari ini. Iya, ya iya, ampun." iya. Ya amazed gitu loh. Maksudnya kayak bukan yang kayak harus fake gitu. Aku nggak bisa masalahnya kayak gitu, ngerti gak sih? Berarti kamu Kalau seperti cantik ya memang dia nyatanya cantik gitu loh orangnya. Soalnya cantik itu menurut aku cantik itu dari hati, ya, bukan dari wajah. iya. Sebenarnya itu. Sebenarnya Kalau itu. dia hatinya cantik, baik, itu kan pasti semua bakal terlihat. Terlihatnya ya dari inside-nya dulu ya. Kita mau evaluasi ini. Oh gitu. Oh, iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, siap. Oke. Itu sekalian aja kalau gitu. Itu cerita-ceritanya Penny sih, tapi terima kasih Ben udah mau mampir sih Ben. Ini belum Terima habis. kasih. Ya kita nggak sempet cerita itu. Apa? Ya nggak usah. Kan itu nggak tahu kelanjutan gimana. Biar kami yang ngejalanin lah. Kalau kataku sehat-sehat selalu gitu. Terima kasih. Makasih juga ini. Yes, makan. Thank you. Yes. Terima kasih teman-teman. Kita pause dulu foto.